Gunawan Susatyo Muhammad, lebih dikenal dengan nama Gunawan Muhammad, adalah anak bungsu dari 8 bersaudara yang lahir pada tanggal 29 Juli 1941 di Batang, Jawa Tengah. Gunawan Muhammad adalah seorang penyair, penulis sastra dan jurnalis Indonesia yang telah berkarir sejak tahun 1960. Karya pertama Gunawan Muhammad merupakan sebuah karya sastra yang diterbitkan di majalah harian Abadi. Gunawan Muhammad dikenal sebagai penulis esai yang sangat ulung, namun di masa muda beliau adalah penyair yang sangat berbakat. Bersama rekan-rekannya Gunawan mendirikan majalah Tempo pada tahun 1971. Majalah ini dikenal keberaniannya dalam mengkritik pemerintah dan mengangkat isu-isu penting. Beliau memulai karirnya dalam menulis sejak usianya 17 tahun. Pada masa mudanya, ia lebih cenderung dikenal sebagai seorang penyair yang sangat produktif. Sajaknya tersebar di berbagai media. Sajaknya memiliki suasana yang muram, sepi, dan menyendiri. Artinya, kesunyian manusia di tengah alam yang sepi tanpa kata menjadikan tema yang banyak ditemukan dalam sajaknya. Parikesit. Parikesit merupakan kumpulan puisi perdana Gunawan Muhammad yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan sastra. Parikesit ditulis pada masa transisi politik Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru yang mencerminkan kegelisahan dan harapan pada masa itu. Analisis tema utama. Yang pertama ada identitas puisi dalam parikesit seringkali mengeksplorasi pencarian identitas diri dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Yang kedua, eksistensialisme. Tema tentang makna hidup, kematian, dan keberadaan manusia dalam alam semesta. Yang ketiga, Gunawan Muhammad banyak menggunakan simbol dan cerita dari mitologi Jawa untuk memperkaya makna puisinya. Analisis gaya bahasa. Yang pertama ada simbolisme untuk menyampaikan makna yang lebih dalam. Yang kedua ada bahasa sehari-hari. Puisinya dikemas agar tetap sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, imaji kuat, membangun citra yang sangat kuat dan membekas di benak pembacanya. Parasit puisi ini sering dianggap sebagai representasi dari pencarian jati diri seorang penyair muda. Pengaruh puisi Parasit yang sangat signifikan terhadap perkembangan puisi di Indonesia. Karya ini menjadi inspirasi banyak penyair muda dan pembuka jalan dalam munculnya gaya penulisan puisi yang lebih reflektif. Yang kedua adalah interlude. Interlude hadir sebagai sebuah jeda dan sebuah refleksi yang lebih dewasa dan mendalam. Interlude memiliki judul yang sangat mengisyaratkan sebuah ruang antara, yaitu sebuah momen hening di tengah hiruk-pikuknya kehidupan. Interlude ditulis saat Gunawan mulai mendirikan Tempo, yang mencerminkan periode transisi dalam hidupnya. Analisis tema dan gaya bahasa.
Tema yang pertama seringkali menyuarakan tema perubahan yang tak terelakkan dan kehilangan yang menyertainya. Yang kedua, semakin mendalami eksplorasi diri dan mencari makna hidup di tengah kehidupan dunia yang modern. Yang ketiga, ada kritik sosial. Berikut gaya bahasa. Gaya bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, lebih matang daripada puisi parikesit. Yang kedua, menggunakan metafora dan simbol untuk menyampaikan makna yang kompleks. Yang ketiga, membawa nuansa dan nada melankolis yang mendalam, kritik terhadap modernitas. Selanjutnya adalah pengaruh puisi interlude. Puisi interlude ini bisa dibilang sebagai jantung dari keseluruhan kumpulan puisi. Interlude berfokus pada refleksi tentang kehidupan dan perubahan. Pengaruh interlude ini semakin mengukuhkan posisi Gunawan Muhammad sebagai salah satu penyair terkemuka di Indonesia, terutama dalam hal penggunaan bahasa yang lebih kaya dan eksplorasi tema yang lebih beragam. Yang terakhir, yang ketiga, karya Gunawan Muhammad tentang potret seorang penyair muda sebagai Simalin Kundang. Potret seorang penyair muda sebagai Simalin Kundang ditulis sebagai refleksi tentang posisi seniman dalam masyarakat Indonesia. Esai ini merupakan kritik sosial yang menyamar dalam balutan kisah legendaris Malin Kundang. Gunawan Muhammad menggunakan kisah ini sebagai cerminan untuk merefleksikan kondisi para intelektual muda Indonesia, khususnya para penyair yang memilih jalan hidup yang berbeda dari akar budaya mereka. Selanjutnya bagian analisis. Yang pertama itu ada penggunaan cerita rakyat. Dalam cerita rakyat ada reinterpretasi kisah Malin Kundang dan alegori tentang hubungan seniman dengan tradisi dan modernitas. Yang kedua ada struktur naratif. Dalam struktur naratif itu ada penggabungan elemen lirik dan naratif. Yang kedua, penggunaan sudut pandang yang bergeser. Bagian yang ketiga yaitu tema-tema utama. Nah, ada pemberontakan terhadap tradisi, seterusnya dilema antara individualitas dan komunitas, dan pencarian identitas. Gunawan menggambarkan penyair muda sebagai sosok yang meninggalkan akar budayanya, mengejar kesuksesan material di kota besar dan akhirnya melupakan asal-usulnya. Penyair muda yang menggambarkan mengalami konflik batin antara tuntutan modernitas dan panggilan hati untuk kembali ke akar budaya. Gunawan Muhammad mengkritik fenomena alienasi yang dialami oleh para intelektual muda yang merasa asing dengan lingkungannya sendiri. Potret seorang penyair muda sebagai Simalin Kundang adalah sebuah karya sastra yang kaya akan makna dan relevansi. Gunawan Muhammad berhasil menyajikan kritik sosial yang mendalam tentang kondisi intelektual muda di Indonesia. Esai ini mengajak kita untuk merenungkan kembali identitas, nilai-nilai, dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Bagian yang terakhir yaitu pengaruh. Pengaruh pada sastra Indonesia. Yang pertama itu pengaruhnya ada pembaruan dalam penggunaan bahasa puitis, yang kedua integrasi wacana intelektual dalam puisi, dan yang ketiga model penulisan yang menggabungkan tradisi dan modernitas.